Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita mau menyelami satu ide penting dari buku Mastery karya Robert Greene. Fokus kita kali ini, langkah awal yang, krusial banget, mengubah cara Anda memandang tugas kreatif. Sumber kita, ya buku Mastery ini. Ini kan membedah perjalanan menuju keahlian tingkat tinggi gitu ya. Nah, misi kita di sini simple. Memahami gimana sih pergeseran konsep soal kreativitas ini bisa benar-benar membuka potensi Anda. Oke, mari kita mulai bedah bareng-bareng. Tentu. Nah, titik awal yang ditekankan Green itu penting banget. Menemukan apa yang dia sebut panggilan hidup atau life task. Ini tuh bukan sekedar milih kerjaan loh, tapi lebih dalam lagi. Nemuin sesuatu yang punya koneksi emosional kuat sama diri Anda yang paling asli. Sesuatu yang mungkin udah kerasa dari kecil gitu. Menurut Green, ya, pemahaman dan komitmen pada life task inilah fondasi paling dasar. Tanpa ini, ya usaha kreatif kita kayaknya bakal cenderung dangkal, nggak tahan lama. Menarik sekali ya konsep life task ini sebagai fondasi. Benar juga sih. Terus Green ngenalin nih, hukum utama dinamika kreatif. Intinya sih, komitmen emosional Anda, seberapa dalam Anda nyambung sama apa yang Anda kerjain, itu bakal kelihatan langsung di hasilnya. Kalau setengah hati, ya gitu deh hasilnya hambar. Jadi ini bukan melulu soal bakat alami, tapi lebih ke soal koneksi batin itu tadi ya kan? Betul sekali. Koneksi emosional itu kayak bensinnya gitulah. Nah, yang menarik, sering kali loh rintangan terbesarnya malah datang dari dalam diri kita sendiri. Green nyebutnya pikiran konvensional. Ini kayak semacam jebakan mental. Kita jadi kaku sama kebiasaan, cara mikir yang udah umum, terus takut sama hal baru, takut gagal. Nah, untuk bisa benar-benar kreatif, orisinal, kata Green, Anda mesti berani lepasin ketergantungan sama rasa nyaman, rasa aman itu. Proses kreatif itu sendiri kan penuh ketidakpastian. Oh, jadi pikiran konvensional itu kayak mode autopilot yang bikin kita nggak lihat kemungkinan baru ya? Terus gimana cara ngelawannya? Nah, disinilah Green bilang, pentingnya ngaktifin pikiran dimensional. Ini bukan cuma mikir out of the box biasa ya, tapi lebih kayak kemampuan ngelihat masalah atau situasi dari, banyak sudut pandang barengan gitu. Ngelihat hubungan-hubungan yang orang lain nggak lihat. Contohnya kayak Henry Ford tadi ya. Iya, betul. Dia kan nggak cuma mikir gimana bikin mobil lebih cepat, tapi dia bayangin ulang seluruh sistem produksinya. Mobilnya jalan, pekerjanya diem, itu kan revolusi cara pandang banget. Ini soal ngelihat melampaui solusi yang paling jelas atau gampang. Wah, itu benar-benar perubahan paradigma ya. Bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, tapi mengubah kerangka berpikirnya. Kayaknya butuh keberanian gede ya. Tepat. Dan keberanian itu seringkali nyambungnya sama mempertahankan semangat kayak anak kecil, penuh rasa ingin tahu, heran, dan berani nanyain asumsi dasar. Green nyontohin Mozart yang berontak dari ekspektasi kaku di Salzburg buat ngemuin suara opera otentiknya. Sikap skeptis atau sinis yang sering kita anggap dewasa itu malah bisa jadi penghalang kreativitas loh. Kreativitas itu justru tumbuh subur pas kita berani nanya kenapa gini atau gimana kalau. Biarpun itu bikin kita kelihatan naif sesaat. Anda pernah nggak ngerasa gitu? Mau nanya tapi takut dianggap aneh. Wah, sering banget. Bener juga ya, sikap naif itu justru kunci. Tapi kan perjalanan kreatif nggak selalu mulus. Gimana Green mandang kegagalan dalam proses ini? Nah, soal gagal ini penting. Green sangat menekankan pentingnya kegagalan, tapi dia bedain dua jenis nih. Ada gagal karena takut nyoba, takut ambil resiko, nah ini nggak ngajarin apa-apa katanya. Terus ada gagal yang datang pas kita berani eksperimen, keluar dari zona nyaman. Nah, kegagalan jenis kedua inilah yang, berharga banget. Menurutnya, ini bukan akhir, tapi umpan balik penting. Malah nguatin mental dan nunjukin arah baru. Edison misalnya belajar banyak banget dari kegagalan awalnya. Oh gitu, jadi gagal karena mencoba itu malah bagian dari proses belajar ya? Oke. Selain soal pola pikir, ada alat bantu mikir lain nggak yang disorot? Ada. Green juga nyorot kekuatan berpikir visual. Tokoh kayak Einstein, Tesla, itu kan mereka sangat ngandelin model visual, model mental gitu buat mahamin konsep-konsep abstrak yang rumit. Menggambar, bikin diagram, atau bahkan cuma ngebayangin prosesnya secara visual di kepala, itu bisa bantu kita nangkep hubungan kompleks antar ide. Lebih cair, lebih intuitif daripada cuma kata-kata. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih buat pendengar kita ya, apa sih inti dari langkah pertama ini?
mengubah konsep kreativitas. Artinya apa yang perlu Anda lakukan? Satu, temukan dan ya benar-benar peluk life style Anda, koneksi emosional itu. Dua, jangan takut sama ketidakpastian. Lihat kegagalan sebagai guru, ya kan? Tiga, sadari dan lawan jebakan pikiran konvensional tadi. Dan empat, latih terus pikiran dimensional Anda. Lihat dari banyak sudut, termasuk secara visual juga. Gitu ya? Tepat sekali, udah lengkap itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Green bilang kalau otak kita itu secara alami emang dirancang buat kreatif, buat terus bikin koneksi baru. Pertanyaannya sekarang, struktur atau bentuk mati, apa bisa kebiasaan, aturan nggak tertulis, cara pandang konvensional, dibilang Anda atau bahkan di hidup Anda sehari-hari, yang sebenarnya udah usang dan siap buat Anda dobrak. Kayak Martha Graham yang nantang pakem balet klasik buat nyipain tarian modern yang revolusioner itu. Apa nih pakem usang yang nunggu perspektif baru dari Anda? Coba deh renungkan itu.